Petunjuk bisa ditangkap? Bisa. Makanya ilmu ini pribadi. Ilmu sangat pribadi. Pribadi banget. Tidak bisa, oh aku dapat ini loh tadi malam. Nggak bisa. Tiap orang bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Apa kabar, Kang Holis? Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana pembelajaran selama ini? Iya, ini masih banyak pertanyaan, Ustaz. Pertama, orang yang kawan-kawan saya, orang yang belajar khusyuk itu kok masih susah khusyuk. Pertama, terus yang kedua, ini apakah ada kaitan dengan susahnya jadi orang baik itu, Ustaz? Kan Al-Quran juga menyebutkan ya bahwa manusia itu di jiwanya itu sudah diilhamkan fujur dan juga takwanya. Nah, ini gimana, Ustaz, kaitannya dengan tadi bisa supaya lebih khusyuk ini, Ustaz? Kan ayatnya jelas itu sebenarnya. Yang jadi pegangan itu wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya penggunaan waw atof di situ, wa nafsi wa masawaha, demi jiwa kepada jiwa itu, fa'alhamaha. Itu yang mengilhamkan siapa? Allah. Nah, kepada apa? Kepada diri kita, fujuraha, tentang kefujuran kita itu Allah mengilhamkan. Kenapa kok saya dapat ilham fujur? Allah mengilhamkan kok. Makanya kita marah, kita sakit hati, kita sedih, sampai tersiksa hati kita. Dampaknya stres akhirnya kan gitu. Iya. Dari Allah juga. Loh, kok dari Allah kan gitu? Wawunya waw ataf, wa taqwa, jadi Allah juga berikan ilham takwa juga. Jadi ada dua potensi yang ada dalam Ada manusia. potensi. Makanya qad aflaha man zakkaha. Nah, yang ini diserahkan kepada kita itu. Sungguh beruntung orang membersihkannya. Ya, ini yang jadi berat. Karena kita tidak pernah melakukan pembersihan jiwa. Jadi ketika ada keluhan orang mengatakan, oh, saya masih pemarah, mau dilatih bagaimana, kan susah juga gitu loh. Mau dibuat jangan marah, jebol juga, gitu loh. Tetap di situ keterlibatan Allah itu sangat tinggi, dan keterlibatan kita juga diminta. Jadi saya, kata Allah, meminta kamu untuk membersihkan. Makanya mesti ada pendidikan sekolah, ada pendidikan kepesantrenan, ada pendidikan bagaimana jiwa kita bersih hati. Sebagai ikhtiar untuk... Sebagai ikhtiar kita. Nah, ikhtiar untuk membersihkan jiwa kita nggak ada majelisnya selama ini. Selama ini kita buka kitab-kitab kayak gini kan mau kita baca ya. Bukan lagi wilayah tazkiyah. Memang tazkiyatun nafs itu penting, pembersihan jiwa itu penting. Jadi, padahal tujuan kita untuk mendapatkan ilham takwa itu penting untuk ketika kita minta petunjuk. Gimana saya akan mendapatkan ilham takwa? Padahal ketika imam masjid ketika khutbah Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kau mati. Sampai kau mendapatkan ilham takwa tadi. Ittaqullah. Dapatkan ilham takwa. Itu kan serem sekali sebenarnya, tapi nggak ngeh. Kita sering tidak ngeh dengan ayat. Kita sering tidak ngeh ini yang maksudnya apa. Padahal itu penjelasan, ya mungkin apa ya, kita menjadi kadang-kadang bikin confuse, penjelasan-penjelasan terlalu ribet sebenarnya. Ayatnya jelas, kita ribet. Saya ulang lagi itu ayatnya, itu penting sekali ini. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung man, orang yang membersihkan jiwanya. Jadi kita diserahkan oleh Allah untuk bersihkan, balik kepada diri saya. Kapan kita bersihkan jiwa itu? Dan bagaimana caranya gitu? Gimana caranya kan gitu? Ya kita harus kembali lagi Rasulullah. Gimana caranya Rasulullah memberikan cara untuk kita semuanya? Yang pertama, kalau kita perhatikan di situ, kenapa salat kita menjadi tidak khusyuk? Kan nyambungnya ke sana.
Tidak khusyuk itu karena tidak dibersihkan terlebih dahulu. Itu akibat sebenarnya. Akibat Dari sebenarnya orang itu. tidak membersihkan diri. Iya, itu jiwanya. setiap hari. Sebenarnya ada satu cara yang dari Al-Quran disebutkan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Apabila engkau selesai sholat, pertahankan setelah sholat itu fadhkurullah. Jadi antara assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, fadhkurullah gitu loh. Tetap zikir. Langsung pertahankan sholatmu, jangan lepas. Keterikatan kita kepada Allah itu jangan lepas. Allah ketika berdiri, wa qu'udan, duduk seperti ini, wa ala junubikum, sampai kau berbaring pun pertahankan salatmu, takbirmu, rukukmu, sujudmu. Suasana salat kan masih ada tuh. Ketika suasana Allahu Akbar kan masih ada. Maka di situ pertahankan dulu. Faidat ma'nantum. Nah, kenapa ada kalimat faidat ma'nantum? Apabila kau mendapatkan tenang, aman, ya kan? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Aman, tenang. Fa'aqimus shalah. Nyambung tuh, maka langsung dirikan salat yang selanjutnya. Itu yang terjadi. Nah, baik, ini sebuah penjelasan. Kita kembali lagi, bagaimana mendapatkan tadi yang ketika takbir saya tetap khusyuk, setelah salat tetap khusyuk. Nah, di sini kan dijelaskan fa'alhamaha fujuraha. Itu jadi dasar dulu. Dasar pegangan kita. Oh, ternyata ilham itu ada fujuraha wa taqwaha. Ilham fujur dulu. Nah, ilham fujur apa sih? Sakit hati. Itu bisa berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, bahkan lama itu durasinya. Jadi sakit hati sekian tahun yang lalu bisa di-recall, dibaca ulang, didengarkan ulang. Ternyata masih sakit hati juga. Oh, sakit hati itu bisa di-recall dan bisa masuk ke bawah sadar kita, masih tenggelam di bawah, istighraq, tenggelam tuh. Ternyata ketika diingatkan peristiwa itu sekian puluh tahun yang lalu, muncul lagi. Berarti belum sempat dia bertobat. Gitu. Makanya tetap ada itu. Nah, marah itu masih ada. Gimana caranya? Sekarang masukkan memori yang mana sekarang gantian? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang membersihkan jiwanya. Bagaimana caranya? Sampai kita mendapatkan tenggelamnya istighraqun nur. Tenggelamnya cahaya masuk dalam hati itu. Sampai terangkatlah kejahatan itu. Dengan sendirinya gitu. Dengan sendirinya. Makanya keluhan-keluhan banyak orang atau kita sendiri, keluhannya di situ. Nanti balik lagi. Jadi tidak mudah. Ya. Karena qad aflaha man zakkaha. Itu diserahkan kepada kita. Sungguh beruntung orang membersihkan jiwanya. Berarti keinginan kita harus dalam. Tazkiyatun nafs itu memang harus kita lakukan, pembersihan jiwa itu. Kepada jiwa itulah Allah berikan ilham taqwaha. Kalau berhasil apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu seketika. Barang siapa mendapatkan ilham takwa, Allah buatkan yaj'al lahu makhraja. Allah buatkan jalan keluarnya dari persoalan hidup yang menderanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan sekaligus Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, sambungnya kemana kepada yang? Apa sih ilham itu? Ilham takwa itu apa sih? Gitu. Ilham itu menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, hiyal fana'u fi syuhudil haqiqah. Ya kan, di buku saya itu ya. Kebetulan saya juga lagi membuka buku Ustadz nih. Sahabat mungkin sudah punya semua ini sahabat ini. Alhamdulillah. Hiyal fana'u fi syuhudil haqiqah. Ya tenggelam fi syuhud. Syuhud itu gini, musyahadah. Ini namanya musyahadah. Syuhud namanya. Syahid. Orangnya namanya syahid. Syuhud ini ada depan musyahadah. Ya. Hiyal fana'u fi syuhudil haqiqah. Tapi saya tidak bisa musyahadah kalau hati kotor. Kuncinya itu dulu ya. Kuncinya itu dulu.
Bersihkan Apa tuh? hati. Hiyal fana, harus fana. Fana itu tenggelam. Ini misalkan kita lagi kacau balau pikiran kita itu. Wah, itu harus berperang. Maka ketika saya berdiri tegak, kepalaku saya tundukkan. Ketika saya Allahu Akbar, itu sudah fana sebenarnya. Sementara kita mengatakan, Ustadz, saya sudah bolak-balik Allah Akbar. Baik, kita ambil rukuknya dulu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashya'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Ya Allah, kepada Engkau aku rukuk. Wa bika amantu, kepada Engkau ya Allah kami beriman. Wa laka aslamtu, untuk Engkau kami berserah diri. Ini masuk ke dalam ilham tadi nanti, masuk. Ilham itu apa sih? Kuserahkan pikiranku, kuserahkan otakku, pendengaranku, penglihatanku, otakku. Ilham itu annal ilma wal aqla wal hala hujubun alaih. Otak ini yang bikin kacau. Wal hal, perasaan hati kita yang selama ini bertahun-tahun dibuat oleh Allah, bagaimana cara rukuk sehingga fana. Hiyal fana'u fi syuhudil haqiqah. Tenggelam dalam menyaksikan Allah. Coba perhatikan, di situ tidak ada lagi hawa nafsu sama sekali dalam rukuk. Allahumma ya Rabb, laka, untukmu aku rukuk. Wa bika amantu, ya Allah kepada Engkau kami beriman. Aku mengimani Allah. Wa laka aslamtu, aku menyerahkan diri. Hanya orang beriman dan menyerahkan diri kepada Allah. Khashya'anaka sam'i, kuhusyukkan, kuserahkan pendengaranku. Wa basari, basar saya itu saya serahkan. Wa mukhi, mukhi, otak. Ketika otak saya tenggelamkan, wal i'lamus sari'ul khafiyu. Pengetahuan berupa ilham itu masuk ke dalam jiwa kita. Disitulah muncul bagaimana kita merasakan bagaimana tenggelam dulu. Hiyal fana'u fi syuhudil haqiqah. Kalau tidak syuhud dalam hakikat, yang menghalangi annal ilma wal aqla wal hada hujubun alaih. Ilmu, akalmu itu hijab. Jadi makanya akhirnya orang susah sekali rukuk, tidak khusyuk, berdiri tidak khusyuk bertahun-tahun karena tazkiyahnya belum sampai masuk ke dalamnya. Bisa nggak kita semua bisa? Kalau menurut Ibnu Qayyim dijelaskan tadi, sebenarnya mudah. Nah, coba di buku yang saya terjemahkan di situ coba perhatikan. Ada pernyataan dari Ibnu Qayyim kan yang namanya apa? Khusyuk itu ya. Hiyal fana'u fi syuhudil haqiqah. Jadi tenggelamnya jiwa dalam menyaksikan keadaan hakikat di mana seluruh keadaan yang bukan hakikat lenyap. Iya. Dan seluruh persepsi pikiran lenyap sepenuhnya. Jadi persepsi kita, ya kan, perasaan itu lenyap, nggak ada. Ketika kita syuhud kepada Allah, kan, makanya ilmu ini bukan dari pikiran. Sama dengan wahyu. Wahyu itu bukan dari pikiran. Illa wahyu yuha. Bukan dari kalamnya Muhammad Rasulullah, bukan dari pikiran Rasulullah, tapi apa? Hiyal fana'u fi syuhudil haqiqah. Rasul itu tenggelam dalam hakikat, ketemu langsung kepada Allah, ia turunkan dapat ilham, atau dalam bahasa untuk Nabi namanya wahyu, untuk Nabi Musa namanya taklim, untuk sahabat namanya tahdis. Jelas, tahdis itu sama konsepnya itu. Nah, untuk saya apa? Jelaskan di situ untuk saya pribadi itu ilham. Baik ilham takwa atau ilham fujur. Nah, kita dapatnya ilham fujur terus. Nah, coba kalau kita perhatikan ilham fujur. Ilham fujur kita dapatkan setiap hari. Marah. Iya, kesel ya. Atau cemburu lah ya. Cemburu, kasmaran, atau segala macam perbuatan-perbuatan negatif, itu ilham fujur semuanya. Dan kita masih bertahan sampai tua pun masih kepake. Belum lagi ini. Itu yang sifatnya langsung dari Allah karena ketertutupan hijab tadi.
Belum lagi yang kita buat sendiri. Contoh, otak kita bisa menciptakan hal-hal yang masuk ke dalam pikiran langsung menjadi perasaan. Contoh hobi, rasa takut. Ada yang dari Allah, ada yang dari kita sendiri. Membuat rekayasa pikiran. Rekayasa pikiran. Misalkan seorang yang pasti kalau hobinya dia bermain sepak bola dan sampai edik terhadap hobi itu, sampai apa namanya mencintai, itu menjadi hooligan. Jadi bisa apa euforia, dan itu menjadi kayak keranjingan. Orang nonton rock misalkan, musik rock itu sampai orang bisa berjingkak-jingkak sampai begitu kuatnya. Itu diciptakan oleh pikirannya, diciptakan oleh suasananya, diciptakan oleh suasana musik yang menjadi tenggelam di dalamnya. Akhirnya tertutup. Yang mana ilham itu? Udah nggak bisa. Ini ilham ciptaan namanya itu. Memang dari mindset pikirannya dia cari kebahagiaan itu. Itu yang sering akhirnya kita bagaimana membersihkannya untuk mendapatkan ilham takwa tadi itu. Berat. Gitu. Dia merasa kenikmatan dengan jingkrak-jingkrak itu gitu. Oh, ada lagi mencoba. Nah, ini mencoba namanya. Wah, mulai taubat nih kita nih kan. Coba kita pakai musik yang agak lirih, melo gitu kan, gitu ya. Nyaman gitu, damai, asik juga gitu kan. Nah ini kali itu. Tapi kelemahannya kalau ciptaan dari pikiran, musik-musik yang sifatnya melankolins, itu menjadi tidak nyaman ketika sudah diulang-ulang. Udah bosen. Udah bosen. Gitu. Jadi ketenangan yang diciptakan oleh pikiran dengan ketenangan dari Allah sangat beda. Sangat berbeda. Makanya pentingnya wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu kan penting itu yang kita pahami. Demi jiwa kepada jiwa itu Allah ilhamkan kejahatannya dan Allah ilhamkan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang membersihkan jiwanya, sungguh merugi orang mengotori jiwanya. Mengotori jiwanya dengan apa? Tadi dia lepaskan semuanya kebersihan jiwanya dengan mengotori. Tadi iya, rekayasa pikiran tadi. Rekayasa pikiran tadi. Bahkan seorang nabi pun dilarang apa memiliki hobi. Ya kan? Nabi pun, Nabi Sulaiman sampai dilarang memiliki hobi, mencintai kepada satu makhluk yang begitu dia cintai, maka dia merupakan dosa yang sangat besar bagi Nabi Sulaiman. Makanya bertobat sampai Allah memaafkan itu. Itu contoh-contoh. Artinya sedikit pun di hati tidak boleh tersimpan sesuatu yang kita menjadi hijab. Nah itu bukan hijab. Jadi ilham itu seperti apa yang asli? Huwal i'lamus sari'ul khafiyu. Sebuah pengetahuan yang masuk ke dalam hati yang dengan cepat ia sampai ke dalam hati itu. Jadi sampai yang ada di pikiran tadi dilewati. Tiba-tiba di situ huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah ke dalam hati itu. Turun sakinah itu. Rasa tenang. Nah, di situ baru ketahuan mana dari pikiran, mana dari perasaan. Bisa. Sangat bisa dibedakan. Contoh yang paling gampang. Ada seseorang masih kecil di masa kita kali ya, waktu SMP lah, ada perasaan-perasaan cinta terhadap seorang wanita misalkan. Dilarang tuh mencintai wanita itu. Wah, itu nafsu, marah, cinta monyet kata orang zaman dulu tuh. Ya, cinta monyet kata orang dulu kan. Nah, perasaan itu ada betul gitu, perasaan cinta, perasaan apa enak, apa nyaman, rasanya nyaman kalau bersama dia kayak gitu. Ketika kita larang, enggak, ini cinta benar, cinta sejati. Setelah sekian tahun dia menikah, kemudian sekian puluh tahun, kemudian merasakan, baru dia bisa melihat ke belakang, aku dulu kayak gitu ya. Lihat fotonya kayak gitu, kalau ada videonya kayak gitu ya, perasaanku kayak gitu. Lihat surat-suratnya kayak gitu. Ternyata bukan yang itu yang sesungguhnya itu. Jadi seperti apa? Sampai ternyata ada sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu dari siapa kan gitu? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah, tenang.
yang bukan dari perasaan tadi. Tadi itu di perasaan. Dan bisa naik turun kalau itu ya Ustaz ya? Itu naik turun. Kalau yang sudah dari Allah, itu nggak naik turun. Dia yazdadu imana ma'a imanihim. Dia bertambah terus gitu. Itu yang mudah-mudahan ini bisa sampai kita merasakan seperti itu. Bisa nggak untuk kita yang sudah berumur macam ini kan? Bisa nggak kita melatihnya? Karena memang harus dilatih. Qad aflaha man zakkaha itu kan sungguh beruntung orang melatihnya untuk membersihkannya. Bisa nggak saya sekarang takbir atau langsung kita mempunyai getaran di sini? Bisa. Bisa nggak sekarang tunduk itu langsung kita merasakan petunjuk huwal i'lamus sari'ul khafiyu? Bisa. Kuncinya tadi zakkah itu tadi. Iya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nantilah kita bahas yang lebih dalam lagi bagaimana sampai merasakannya itu. Petunjuk bisa ditangkap, bisa. Makanya ilmu ini pribadi. Ilmu sangat pribadi. Pribadi banget. Tidak bisa, oh aku dapat ini loh tadi malam. Nggak bisa. Tiap orang bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Gitu. Misalkan hari ini misalkan. Ini nggak bisa di Kang Holis tadi malam mau saya ajarin deh. Tadi malam saya berdoa begini, aku dapat begini. Nggak bisa. Saya hanya pribadi. Paling kita bisa ngomong kepada istri, kepada anak. Misalkan, aku berdoa ya sekarang ya. Aku akan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku minta tolong kepada Allah. Rasulullah melakukan hal itu. Alhamdulillah di hati Papa merasakan petunjuk datang tuh. Dan bersamaan itu besoknya kejadian betul. Kan pribadi banget ini. Tidak bisa diajarkan, tetapi dasar-dasarnya ada gitu loh. Contoh misalkan ada orang zaman itu sering mengatakan di pondok dulu suruh istikharah. Iya. Nah, ketika istikharah lalu yang mendapatkan petunjuk. Oh, ternyata istriku yang ini dalam petunjuknya. Nah, itu pribadi banget, tidak bisa diajarkan. Nah, bagaimana aku bisa tahu petunjuk yang asli? Apakah betul itu istikharah itu benar? Bukankah itu bisa bercampur dengan pikiranmu? Atau setan mungkin yang... Atau setan yang masuk kan gitu. Makanya nggak bisa diajarkan. Nggak bisa diomongkan kepada publik. Gitu. Yang di dalam kitab ini, bagaimana kalian sampai tidak mendapatkan khitab di dalam dirimu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pembicaraan yang di dalam perasaanmu sendiri. Yang was-was dari hatimu, atau perasaanmu, atau dari jin dan manusia itu sendiri. Yang asli itu huwal i'lamus sari'ul khafiyu. Dia mendapatkan petunjuk, i'lam, pengetahuan, sari'ul khafiyu, tersembunyi. Ternyata itu bisa membedakan dengan jelas. Oh, ini dari perasaan, ini dari bukan. Kalau huwal i'lamus sari'ul khafiyu, pengetahuan langsung dari Allah, bisa membedakan dengan jelas, sangat jelas, tidak meragukan, tidak berupa mimpi-mimpi yang selama ini hayali, bukan, tapi betul-betul yang berasal dari Allah itu jernih, kan, jernih sekali sehingga bisa dibuktikan besok paginya atau sekarang bisa dirasakan, tapi kembali lagi kepada itu pribadi ya, urusan pribadi. Maka disitulah insya Allah mudah-mudahan kita akan tampilkan lebih dalam lagi. Jadi kita simpulkan ya. Jadi memang ada perbedaan ya. Dari perasaan tadi bisa dari jin kah. Nah, Ibnu Qayyim juga menjelaskan. Jadi khitab pembicaraan itu apakah dari min nafsihi atau min kharij. Apakah dari dirimu? Ini kan ada berkecamuk juga perasaan-perasaan yang membuatnya sampai ia seolah-olah ini petunjuk. Ini banyak yang nggak dibahas. Tapi pembicaraan yang langsung min kharij, di luar. Luar maksudnya dari Allah, maksudnya itu. Bukan dari jiwamu, bukan dirimu sendiri. Makanya pentingnya kenapa kita memahami qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bisa nggak itu kita dapatkan benar-benar min kharij? Min kharij itu dari Allah. Bisa dibedakan? Sangat-sangat bisa dibedakan. Besoknya bisa dibuktikan. Saya kasih contoh sedikit saja ya. Orang yang mempunyai
petunjuk, khitab, mendapatkan pembicaraan, dapatkan ilham, itu sudah bisa dirasakan, bisa diketahui dalam beberapa hari sudah tahu. Sebagaimana Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tidak berdoa kalau ia tidak mendapatkan petunjuk itu. Dia berdoa jika Allah memerintahkan dalam hatinya. Sehingga Umar disebut mendapatkan muhaddas. Dapatkan tahdis. Dialah muhaddas. Itulah mudah-mudahan menjadi kunci-kunci untuk kita, insya Allah. Ini yang kita harapkan semuanya. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Insya Allah nanti kita kapan-kapan kita harus bahas lebih dalam lagi. Pakai kitab aja ya, jadi kita gampang. Jadi nanti kita confuse, dikirain pendapat kita. Kita harapkan kita ngalami itu aja. Bisa nggak saya ngalami? Kalau merunut dari cara-cara beliau mengajarkannya, kita bisa sebenarnya. Gitu loh. Ya. Mudah-mudahan ya dapat ya semuanya ya. Terima kasih. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya bahwa untuk mendapatkan ilham takwa itu kuncinya adalah zakat, membersihkan jiwanya. Dan itu mudah-mudahan kita semua bermujahadah untuk bisa mensucikan diri kita, karena itulah kunci yang akan kita bisa meraih khusyuk tadi. Ya. Jazakallah Ustaz atas ilmunya. Sama-sama. Dan sampai jumpa, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.